Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita siarannya rada-rada pagi karena kita ada pembahasan tentang satu orang ini ya, satu orang ini. TNI AD. TNI AD loh. Saya heran gitu. Emang kalau TNI terus gimana? Terus kenapa gitu loh? Kita bangga dengan Tentara Nasional Indonesia. Bangga. Tapi tentu saja tidak orang seperti ini. Yang bahasanya sangat-sangat islami. Ya. Nanti kita akan tunjukkan. Sabar, tenang. Makanya ikutin terus ya. Kepada seluruh penonton Edis TV ya. Kepada teman-teman yang suka merepost atau mengupload ulang, teman-teman silahkan. Boleh disebarkan dan di-repost ulang begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu ya, dalam diskusi antara Islam dan Kristen ini memang ada sebuah sebuah lika-liku begitu. Tetapi tentu saja yang kita harapkan itu masih ada dalam koridor. Begitu. Harusnya masih ada dalam koridor. Ketika kita berdebat, ketika saya sebagai orang Kristen mendebat Islam, ataupun sebaliknya, Islam mendebat Kristen, itu seharusnya masih ada koridor-koridor yang harus kita turuti. Begitu. Nah, jangan sampai diskusi atau debat antara Islam dan Kristen itu dikotori oleh orang-orang seperti ini. Ya, yang TNI angkatan darat loh ini, hati-hati kamu angkatan darat ini. Kebal hukum nih angkatan darat, nggak mempan nggak mana. Kebal hukum, kebal hukum, begitu. Nah, teman-teman mau tahu begitu ya, teman-teman mau tahu apa yang dia katakan. Jadi orang ini teman-teman, ketika dia melihat saya begitu ya, ketika dia melihat saya berorasi begitu ya tentang agama Islam, tentang Muhammad yang kena sihir, Muhammad yang menikahi anak di bawah umur, Muhammad yang menyuruh minum kencing onta, Muhammad yang menyuruh menyusui pria dewasa. Ketika saya katakan begitu, banyak orang panas kemudian mengeluarkan kata-kata yang fitnah. Padahal apa yang saya katakan itu benar. Benar, yang saya katakan itu benar. Suruh orang Islam manapun membantah omongan saya itu. Nggak akan bisa. Membantah omongan Edis TV ketika berbicara Islam sama dengan membantah Allah SWT. Iya, gimana kamu tuh? Ketika saya berbicara tentang agama Islam, kalau kamu mau bantah saya, itu kamu seperti membantah Muhammad. Tidak ada saja kamu. Kalau memang kamu mengeluarkan argumen-argumen begitu, ya tidak masalah. Selama argumen kamu itu berdasar. Nah, jangan mengeluarkan argumen seperti orang ini. Namanya ini. Teman-teman silakan ya kalau teman-teman mau post ulang di mana. Nih. Nama aslinya ini adalah Mukromin. Nah, ini Mukromin, anggota TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat loh. Kebal hukum loh Angkatan Darat. Nama Mukromin, anggota TNI Angkatan Darat, Yonif 320 Pandeglang, Banten. Macam-macam kalian ya, macam-macam. Nah, apa yang dia katakan? Nah, dia ngomong apa ini ya? Saya balik dulu kamera saya. Lihat nih, dia ngomong apa ya? Perhatikan, apa statementnya? Perhatikan. Jadi yang namanya Mukromin, ya, anggota TNI Angkatan Darat, Yonif 320
Pandeglang, Banten. Ah. Dia bilang, dia inbox saya itu udah tanggal 7 Mei yang lalu, udah lama. Ya, 7 Mei yang lalu, udah lama banget. Dia bilang begini, agama sampah itu adalah karesten. Dan seterusnya itu, kelihatan ya. Nah, kemudian dia inbox lagi kemarin. Ya kan, tidak cukup dia menginbox, dia inbox lagi. Oh, berarti orang ini kayaknya memang mau cari viral. Nah, diviralkan lah. Iya, begitu ya. Kopassus loh. Bagaimana mungkin seorang anggota TNI, seorang Kopassus, itu ikut-ikutan diskusi lintas agama? Kau uruslah kerjaanmu. Gimana kok ngurus-ngurusin yang begini ya? Nah, apa fitnahnya dia? Perhatikan. Perhatikan apa fitnahnya dia. Nah, jadi orang ini mengatakan yang seperti ini, teman-teman. Ya, ininya. Kalian baca sendiri nih ya. Silakan kalian baca sendiri. Perhatikan, nih, saya kasih tunjuk kepada kalian. Nanti kalian rapikan sendiri ya videonya. Dan silakan kalian upload di Facebook, di mana-mana ya. Ini adalah omongannya dia. Nah ini, lihat nih. Lihat nih. Ini adalah bahasa-bahasa orang Islam yang atit hati. Atit hati. Itu apa namanya akunnya dia itu. Cuman sama dia udah di private. Ketakutan dia. Udah di private sama dia. Dia ngomong apa tuh? Setelah, nah ya. Pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Berkata kepadanya, ikutilah aku biar bisa bermesraan. Maka berdirilah Matius mengikuti dia lalu menyerahkan kemaluannya. Lihat nih. Ini makanya saya bilang inilah kerjaan anggota TNI Angkatan Darat yang ini. Inilah kerjaannya ini nah ini anggota TNI loh. Anggota TNI. Heran saya. Tapi teman-teman, saya mau sampaikan begini, pesannya begini. Bang Edis, apa pesan Bang Edis? Gini pesan saya. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik dulu kamera saya. Begini. Pesan saya begini teman-teman. Debat atau diskusi antara Islam dan Kristen itu menjadi satu mata diskusi, suatu topik diskusi yang bagus, yang hangat, yang layak untuk diperbincangkan. Iya. Debat Islam Kristen itu menjadi satu materi yang sangat menarik. Ya. Sebagaimana menariknya debat-debat politik. Ketika kalian debat cawapres, debat gagasan-gagasan calon presiden, itu tema yang menarik. Begitu juga debat antara Islam dan Kristen. Saya rasa itu akan menjadi tontonan yang baik, edukasi, jika muatan dari perdebatan itu memang berdasar. Iya. Ketika debatnya itu muatannya itu berdasar, ketika saya katakan Muhammad nikahin anak di bawah umur, Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir, Muhammad menyuruh laki-laki dewasa menyusui perempuan dewasa yang bukan istrinya, Muhammad menyuruh minum kencing onta. Itu dasarnya ada semua itu. Mau orang Islam mau jungkir balik pun gak akan bisa bantah omongan saya ini. Semua ada dasarnya. Terjun saya dari Monas kalau orang Muslim bisa bantah omongan saya itu. Tapi yang dikatakan ini, dikatakan katanya Injil Matius pasal sekian tahun 1928 sebelum diedit. Dari mana kayak begitu, dari mana? Korbannya banyak loh. Korbannya banyak. Fitnah murahan itu yang mengatakan Bible 1928 ya, yang berisi tentang kemaluan-kemaluan dan lain sebagainya itu adalah fitnah murahan buatan orang Islam dan dipercaya oleh orang ini nih.
Anggota TNI loh, kebal hukum loh. Nah, yang saya maksudkan begini teman-teman. Itu kan bukan lagi diskusi namanya. Itu bukan lagi debat namanya. Tapi sudah merujuk kepada hujat fitnah. Itu sudah tidak sehat lagi. Nah, orang-orang sampah seperti ini, masa ia masih duduk di prajurit yang sangat gagah berani? Buat apa? Nah, saya mau pesannya begini. Kemarin beberapa, kalau nggak salah berapa bulan yang lalu ya, ada orang inbox saya. Ada orang inbox saya tentang seorang anggota Polri di Maluku. Ya, orang Kristen. Bang, tolong bang, di-up kasus ini. Ternyata jawabannya diberikan oleh Tuhan kurang lebih sebulan lagi. Ini akan saya tunjuk ya. Ini bedanya teman-teman. Nanti teman-teman rapikan sendiri saja videonya. Nah ini, kalian lihat nih. Ya. Ini adalah seorang anggota Polri dari Polres daerah Maluku ya, Maluku Utara begitu. Dia membuat satu postingan, atau saya tunjukkan saja ya, Dia membuat satu postingan di Facebooknya begitu ya. Kemudian dia dipenjarakan. Nah kalau yang ngomong itu adalah Kristen karena minoritas, ya kan? Tapi kalau yang Muslim, itu namanya dakwah. Iya. Maksud saya apa? Maksud saya, kalau bukan bidangnya, kalau kalian tidak mengerti, ya nggak usah lah ikut-ikutan ngapain. Urusin saja kerjaanmu, gitu loh. Sebentar, saya cari dulu beritanya. Sabar ya. Sebentar. Saya bukakan dulu beritanya sama kalian. Sabar. Inilah negara kita ya teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti bisa merapikan videonya. Jangan bulat-bulat di-upload begitu saja. Kadang-kadang yang upload juga asal-asal upload saja. Jangan. Upload ketika rapi, begitu kan kalian masukkan poin-poinnya nih ya. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan beritanya kepada kalian. Ketika seorang Kristen, ya, sesama aparatur negara menghina agama Islam, maka langsung dipenjarakan. Jadi, ya. Perhatikan, saya akan bukakan beritanya kepada kalian nih. Nih. Lihat ya. Kelihatan ya? Nih. Lihat nih. Halut ya. Miris seorang oknum anggota polisi di Polres Halmahera Utara, Maluku Utara bernama Hendra Labada diduga menebar ujaran kebencian melalui postingan di media sosial. Hendra diduga melakukan penghinaan terhadap agama dan diunggah ke Facebook dengan menggunakan akun pribadi Hendra Labada dengan postingan tangkapan layar video salah satu ustadz yang sudah diedit dengan sebuah foto dan bernarasi bermuatan penghinaan. Postingan Hendra Labada itu pun menuai kritikan pedas, hujatan dari netizen melalui kolom komentar. Terpisah, Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlikson Pasaribu, orang Batak ini Kapolresnya ya, saat dikonfirmasi membenarkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya itu. Pihaknya melalui Propam tengah melakukan pemeriksaan intensif dan seterusnya. Intinya anggota tersebut nih ya langsung ditangkap. Nah beda kalau aparatur negara yang melakukan Muslim. Nah seperti orang ini.
Kalau yang Muslim, gitu ya teman-teman. Silakan nanti kalian rapikan sendiri. Nanti kalian bikin aja video pembanding ya. Artinya kalian bikin gambar, terus kalian belah dua, terus kalau yang Kristen, kalau yang silakan ya. Bagi konten-konten kreator silakan ya, silakan. Iya. Nah apa omongannya dia? Omongannya si Anu ini. Ini nama akunnya itu ya. @all_mkmk tuh. Nah itu. Sekarang sudah di private akunnya. Atut dia. Atut. Katanya tentara. TNI loh. Ini TNI loh. Ini TNI loh. Kok sekarang Atut? Kayak Hello Kitty? Gimana? Katanya waktu inbokan sama saya dengan gagah berani dia katakan, silahkan katanya, kamu posting, kamu sebarkan katanya. Iya. Silahkan kalian. Saya nggak pernah. Saya ini teman-teman ya, selama saya berdebat atau membuka diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen, tidak pernah sekalipun keluar dari mulut saya suatu kata-kata yang merupakan hujat atau penistaan. Gak pernah. Kalau ada, bahkan saya menantang seluruh umat muslim dari Sabang sampai Merauke untuk melaporkannya ke Bareskrim. Gimana sih kalian ini? Kalau memang kalian dapati saya memfitnah, menghujat agama Islam, kalian pergi. Tuh, ada anggota baru kalian tuh, namanya Rudy Iskariot. Datang sama dia. Di sebelah mananya saya menghujat agama Islam? Tidak pernah saya menghujat agama Islam. Ngarang saja kalian. Kalau yang menghujat itu yang kayak begini. Nah, saya balikin lagi kamera saya. Biar kalian bisa baca ya. Mungkin yang di YouTube layarnya terlalu kecil. Tapi yang di TikTok udah jelas ya. Bisa kalian baca. Nih. Ini akunnya. Ya, itu Instagramnya juga ada itu ya. Silakan bisa kalian cek itu. Nah, lihat itu. Lihat post anunya. Iya kan? Kesaksian Matius, naiklah. Saya tidak berani menyebut nama Tuhan kita yang mulia ya. Naiklah. Saya sensor ya. Ke atas keledai betina. Seperti biasa. Ya kan? Selalu memasukkan jari telunjuknya. Ini kerjaan muslim nih kayak begini. Ini muslim. Karena sudah tidak bisa lagi membantah Edis TV, maka mereka mengarang ayat karangan. Emang ada kayak begitu. Terus dia bilang sama saya, itu memang benar, itu Alkitab kalian sebelum kalian edit katanya. Barang siapa umat muslim yang bisa menunjukkan Alkitab sebelum tahun 1928 yang seperti itu, maka saya Edis TV terjun dari Monas. Kalau mau debat, ayo debat yang sehat. Berikan pertanyaan-pertanyaan yang baik kepada saya. Akan saya ladeni. Sampai jauh mana kamu akan saya ladeni? Kalau kamu memang mau benar-benar berdebat dengan sehat. Tetapi kalau kamu sudah menunjukkan Bible 1928, naik keledai begini dan segala macam, itu namanya kamu sudah menunjukkan kapasitasmu sebagai seorang sampah. Iya, memang begitu. Nah, siapa orangnya nih? Nah, orangnya ini teman-teman ya.
Orangnya adalah ini. Nah, itu. Namanya siapa? Namanya Mukromin. Nah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Yonif 320 Pandeglang, Banten. Tuh. Itulah isi inboxnya sama saya. Begitu teman-teman ya. Silakan, silakan. Kalau kalian mau naik ke sini, coba tunjukkan sama saya Bible yang sebelum 1928 yang bunyinya begitu. Tunjukin sama saya. Kalau ada, maka saya Edis TV terjun dari Monas. Ayo, saya terjun dari Monas. Udah banyak loh teman-teman korbannya, ya. Teman-teman korbannya sudah banyak. Salah satunya korbannya itu adalah korban daripada fitnah murahan itu adalah Irma. Kalian masih ingat Irma ya? Masih ingat kalian Irma? Irma itu disesatkan oleh Nandar. Sebentar. Aduh, jatuh lagi jepitannya sebentar. Irma itu disesatkan oleh Nandar, Riva dan kawan-kawannya. Akhirnya dia sama membacakan ayat yang sama dengan ini si Anu satu ini, ya, Ukrobin satu ini. Dia mengatakan hal yang sama. Dia katakan kepada Tuhan kita yang mulia naik keledai begini segala macam. Tapi kalau Muslim kalau begitu ya wajar lah, gimana namanya Muslim. Ada orang Kristen yang akalnya serendah itu mengedit-edit Al-Quran, gak ada. Apa yang dikatakan di dalam Bible? Jangan kamu mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Makanya orang Kristen gak ada yang edit-edit Al-Quran seperti cara murahan yang dilakukan oleh pengikutnya Muhammad. Lah kalau pengikutnya Muhammad emang boleh berbohong kok. Menurut ajaran agama Islam, ketika menghadapi seorang musuh atau di dalam sebuah peperangan, maka bohonglah solusinya. Kalau kalian itu cuman bisa ngoceh ini. Kalian itu nggak ada artinya. Kan sudah saya bilang, pergi ke Bareskrim kalau memang kalian dapati saya memfitnah agama Islam. Gimana sih kalian ini? Nggak ada gunanya kalian cuma ngoceh begini. Tangkap. Nggak, itu apa fungsinya itu? Fungsinya nggak ada, nothing. Nggak berguna sama sekali. Makanya kalau kalian sebagai Muslim mendapati saya memfitnah agama Islam, silahkan berangkat ke Bareskrim sana. Gimana kalian ini? Oke, kita kasih naik ada. Bentar, kita kasih naik ada Ar-Rahman. Ya, silakan. Rijal. Ya, silakan Rijal. Saya sebenarnya nggak mau lama pajang-pajang mukanya di ini. Oke, saya hilangkan saja ya mukanya. Intinya kalian sudah dapat dan kalian rapikan sendiri, silakan. Ya Rijal, apa yang mau kamu sampaikan Rijal? Aku kan orang yang mempelajari Bible. Pengetahuanku tentang Bible mungkin dikatakan orang yang paling tahu di bumi ini. Dan setelah itu sebentar, tenang. Di dalam Bible itu Tuhannya sangat Rijal, kamu tenang dulu. Kalau saya bicara kamu tenang dulu. Tuhan yang sangat biadab. Kamu pernah dengar nggak Alkitab 1928 yang kalian gunjang-guncingkan itu? Pernah dengar? Nggak pernah, Des. Nggak pernah. Nggak pernah dengar?
Enggak. Nggak pernah dengar. Oke, baik. Kalau nggak pernah dengar ya. Tapi sebelum-sebelumnya saya pernah lihat itu satu video kamu yang berkata tentang itu. Tentang Alkitab 1928. Tentang Alkitab 1928. Apa yang kuucapkan? Ya kamu bacakan seperti yang dibacakan sama tentara tadi itu, tentara. Nih, sebentar nih, saya balikan ya. Saya balikan biar kamu bisa lihat nih. Nah, sebentar nih. Sebentar ya. Coba matikan kipasmu dulu, Jal. Biar enak, Jal. Coba kau bisa bacakan itu, Jal, yang warna merah itu? Itu pun dulu sudah pernah kau baca. Kau jangan pura-pura, coba. Kau jangan pura-pura bengak, jangan pura-pura nggak tahu. Ya silakan. Benar tidak kau juga pernah membaca ayat murahan karangan orang-orang Islam pengikut Mamat? Pernah nggak? Coba. Masih kau bisukan itu. Masih kau bisukan. Coba besarkan, nggak kelihatan. Saya tidak bisa membesarkan karena itu kan hanya gambar. Sudah ada di galeri. Ya, screenshot dulu baru besarkan. Bisa itu. Tidak bisa, Ri. Sebentar, saya coba ya. Saya tahu sekarang fitur baru nih. Sebentar. Saya balik dulu, saya ginikan. Saya ada fitur baru. Fitur barunya pakai tangan ya. Bentar. Nah ini. Bentar. Nah ini. Coba Jal. Aduh. Besar kelihatan? Coba kau baca. Kelihatan? Enggak, enggak kelihatan. Hoi. Nah, sekarang saya udah punya fitur baru kan. Nah, ini coba nih. Coba. Kelihatan nggak? Enggak. Tidak kelihatan. Ya sudah, kau di bawah sana. Lihat baca aja. Kau pura-pura saja kamu. Kamu aja dulu udah pernah baca kok. Gimana? Ya, nah ini postingannya nih. Nah ini. Kelihatan ya? Nah ini. Kalau teman-teman bisa lihat nih, nah ini. Ini adalah kerjaan-kerjaan orang muslim. Ya. Fitnah-fitnah orang muslim karena memang mereka itu sudah kalang kabut, mereka sudah kelabakan mereka. Kalau debat Islam dan Kristen, Islam tuh selalu babak belur pokoknya. Sehingga mereka membuat ayat-ayat murahan seperti itu. Katanya Bible sebelum 1928. Nah. Dan itu teman-teman sudah banyak memakan korban. Korbannya sudah banyak sekali. Salah satunya adalah Irma. Ada kan video Irma yang ngomong seperti itu? Nah itu, salah satunya dia kena korbannya itu. Karena memang di dalam agama Islam ini, kalau ada sesuatu ya langsung dipercaya begitu saja. Tidak diteliti kebenarannya. Sehingga mereka biasa memakan sampah atau berita-berita murahan. Maksudnya ya, bukan sampah di bantar. Maksudnya mereka biasa mengkonsumsi sampah. Maksudnya informasi-informasi yang merupakan fitnah belaka seperti itu. Nah, para penyebar-penyebar informasi sampah itu juga adalah para ustadznya. Contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad. Dan saya akan buktikan semua itu. Silakan kalau kalian ingin membantah saya, naik kemari silakan ya. Naik dan bantah. Kalau kalian sanggup, saya akan jabani. Mau sampai mana kalian?